Mulai yang rokok matiin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtarimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa harrif falastina ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, khusus yang sangat kita hormati Mukarram Ustaz Haji Khairuddin, Mukarram Ustaz Zulkifli, Mukarram Ustaz Haji Mubarak, serta segenap para guru lainnya. Mohon maaf tidak fakir sebutkan namanya satu persatu. Khusus Ibu kita Mukarramah, Ibu Hajjah Yusra, terdiri untuk beliau mudah-mudahan sehat, afiat, berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama hadirkan niat kita, niat ta'lim dan belajar, dan niat mengambil manfaat serta menyebarkan manfaat guna mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan dan Nabi Muhammad SAW sabdakan daripada keutamaan mengaji ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
salatan tufarrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqarribuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin alihi nuri al-mudhibi min lisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Al musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Di antara syarat-syarat sholat itu dari 6 yang kita bahas kemarin, yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat itu selanjutnya kita akan membahas tentang aurat, dan ini harus kita pahami betul-betul dan laksanain, jalanin. Wa auratul rajuli wal amati ma baina surratihima wa rukbatihima. Sebagaimana perempuan punya aurat, laki juga punya aurat. Nah, auratnya laki-laki dan auratnya budak perempuan. Ya, meskipun sekarang sudah tidak ada perbudakan, tapi kita harus tahu budak perempuan itu memiliki aurat. Auratnya mabaina surratihima wa rukbatihima. Aurat laki-laki dan aurat budak perempuan yaitu sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Pusarnya bukan aurat, lututnya bukan aurat, tapi di antaranya itu baru aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu adalah aib, sesuatu yang tercela sehingga harus ditutupin. Menutup aurat laki, ya, kita laki nih khususnya, itu wajib hukumnya. Anda pernah dengar semasa Anda di luar itu ada perkataan innallaha la wada'a nuran liman fataha aurat. Allah itu nggak bakal taruh cahaya bagi orang yang senantiasa buka aurat. Sedangkan nanti di hari kiamat kita sama tahu umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dapat dikenali dengan cahaya. Kalau dia nggak ada cahaya, maka nggak dikenali, sehingga sulit lagi nanti untuk diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya nutup aurat itu penting, bukan cuma sekedar wajib, tapi penting. Bahkan dikatakan, Anda dengar dari Ustadz Ali Asgaf, dari Ustadz Ali Asgaf, Majlis Zadul Muslim, dan juga dari Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf. Itu beliau bilang, selama orang yang buka aurat, maka dia itu doanya akan terhalang, nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya mau tanya, tutup aurat penting tidak? Penting tidak? Penting. Maka sekarang kalau kemarin antum masih buka aurat, tutup, biar kata laki sama laki haram. Lagi pakai celana pendek, kan nggak nafsu, bukan masalah nafsu apalagi dulu haramnya double gitu. Itu buka aurat di depan laki yang nafsu, double yang punya haram. Ini bicara nggak nafsu, kebogel gitu. Ya, di rumah pakai celana pendek, sama saudara, sama keluarga, ya haram tetap yang dibuka aurat. Yang pakai celana pendek itu di rumah haram. Paham? Aurat. Aurat laki-laki dan budak perempuan itu antara pusat dan lutut.
Lakin yajibu satru juz'in minas surrah wa juz'in minar rukbah, tapi wajib menutup sebagian daripada pusat dan sebagian daripada dengkul, karena ada kaidah ma la yatimu bil wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib tidak sempurna dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Karena apa? Karena sebagai menyempurnakan kewajiban. Wal murad bil rajul, dan dimaksud dengan rajul atau laki-laki atau seseorang di sini yang laki-laki yaitu adzakaru saghiran kana atau kabiran hurran atau abdan. Pokoknya kalau laki-laki mau dia kecil, besar, merdeka ataupun budak. Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Nah, budak perempuan juga segitu tuh. Jadi kalau atasnya kagak. Lu bayangin. Nggak ada udah kadang budak perempuan ya. Ntar kali kalau peperangan ada lagi. Wa auratul hamra fi shalah wa 'inda al-ajanib, dan auratnya wanita yang merdeka. Tadi kan wanita yang budak, nah sekarang wanita yang merdeka di dalam sholat dan ketika di sisi laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram gitu. Kan orang itu ada dua, ada yang ajnabi, ada yang mahram. Kalau yang ajnabi, kalau misalnya kayak kita laki-laki sama perempuan ajnabi ya, perempuan asing maksudnya asing, dia perempuan yang bisa kita nikahin, nggak ada ikatan mahram. Nah, kalau mahram nggak bisa kita nikahin. Kayak kita boleh nggak nikahin kita punya bibi, saudara dari ibu kita? Boleh? Nggak boleh, kenapa? Mahram. Nikahin ibu boleh nggak? Nggak boleh, mahram. Tapi banyak orang sekarang pada nikahin ibu ya. Iya, banyak. Dengan cara apa? Riba. Orang riba itu dosanya ada 70. Paling kecil dosa riba itu dari 70 dosa tersebut, paling kecil dosa riba itu seperti mengawini ibu kandung sendiri. Alhamdulillah. Makanya hati-hati yang meriba, membangkit, mengkeliling. Paham ya? Pinjol, ya, pinjol, peleter. Nah sekarang auratnya wanita yang merdeka di dalam sholat dan di sisi laki-laki yang asing yang bukan mahram, itu jami'u badaniha illa wajha wal kafain, seluruh anggota badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Hatta batinal qadam, sampai bahkan kaki, telapak kaki itu aurat buat perempuan. Jadi kalau di dalam sholat dia tersingkap karena mukenahnya kependekan, itu batal. Jadi auratnya kalau seorang perempuan dia sholat cuma pakai baju abaya, rambutnya mukena, asal semuanya udah ketutup kecuali muka dan telapak tangan. Batas telapak tangan itu semakin telapak tangan itu kalau bisa dilebihin dikit, karena kalau ini apa namanya, ini apa? Pergelangan tangan ini udah aurat di atas, aurat udah. Jadi harus ditutup. Nah, orang sholat cuma pakai abaya doang. Kalau perempuan asal seluruh auratnya ketutup, sah tidak? Sah. Jadi nggak perlu lagi pakai mukena.
Nah kalau pakai mukena, kenapa pakai mukena? Karena itu jauh lebih hati-hati untuk perempuan. Semuanya benar-benar betul. Nggak ada lagi yang kebuka kecuali muka. Di sini dikatakan amal Qur'ani, adapun pergelangan tangan fayujibu satu rumah, maka wajib menutupi. Kenapa? Karena huma ghayatul lima yujibu satu, karena pergelangan tangan itu adalah puncak atau akhir pada sesuatu yang wajib untuk ditutupinya. Nah, wa'auratul mar'ah, wa'auratul mar'ati hurrah kanat au amah bin nisbati linadari rijalil ajanib. Nah, ini lagi pembahasan. Adapun auratnya perempuan yang merdeka atau budak perempuan binisbah linadari rijalil ajanib, dengan nisbat untuk dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram, maka jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, berarti termasuk buka, termasuk kedua tangan. Berarti aurat untuk yang dipandang oleh laki-laki ya, bukan untuk sholat ini. Tadi kalau untuk sholat sudah jelas dah, seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi untuk dipandang oleh laki-laki yang harus kita paham, itu semuanya aurat. Telapak tangannya kah, mukanya kah. Maka di sini dikatakan fal murad min auratil mar'ah fi ibaratil matan. Adapun yang dimaksud dengan auratnya perempuan di dalam ibarat matan, matannya kan itu tuh wa auratul hurra fi sala'i inda janib jami'u badanihi illa wajha wal kaffain, itu ialah ma huwa aurah haqiqah, itu hakikatnya aurat ya segitu. Sedangkan wal murad min auratiha, dan yang dimaksud dengan auratnya si perempuan sebab nisbat kepada pandangan laki-laki yang bukan mahram, ma yahrum nadharuhu, itu sesuatu yang haram dipandangnya, wa illa yakun aurah. Sesuatu yang bisa dipandang oleh laki-laki itu adalah aurat sekalipun wa illam yakun aurah, sekalipun pada dasarnya itu bukan aurat. Artinya di dalam sholat kan aurat itu seluruh badan kecuali muka dan tangan. Makanya di sini dikatakan wa qala Syekh Sa'id Ba'asyir wa alaihi fayajibu 'alaiha satruhuma khafal fitnah 'ala al-mu'tamad. Maka wajib bagi perempuan yang merdeka untuk menutup wajah dan tangan, cadara kita bilang. Kenapa khafal fitnah? Karena khawatir fitnah ala mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, pendapat yang mu'tamad aurat perempuan adalah seluruhnya, seluruh anggota badannya. Makanya kalau yang pakai cadaran itu bukan tradisi Arab. Justru Arab itu nggak kenal cadar, nggak kenal jilbab. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang Arab di zaman dulu itu, mereka itu justru lebih pada terbuka. Kabar dia lebih senang mengumbar dia punya baju rambut, terus dia pakai kayak tarian peletah. Nah itu Arab itu Arab begitu. Islam datang disuruh tutup. Jadi jilbaban, cadaran itu bukan tradisi bukan tradisi Arab, bukan budaya, tapi itu syariat Islam. Memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Nah yang lucunya sekarang, mereka yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu justru mencela-cela cadar, ya semacam Capres 02 Prabowo. Iya, dia lihat wanita cadar, kamu kenapa ditutup mukanya gitu? Udah tutup muka pakai kacamata, kamu intel, begitu ya? Oh, enggak, laki-laki itu, perempuan itu di dalam mazhab Syafi'i wajib ditutup. Itu menurut pendapat yang utama. Jadi kalau ente melihat ada wanita pakai cadar, justru dia sedang mengamalkan pendapat yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Paham kira-kira? Nah, sedangkan yang nggak pakai cadar
dia pakai pendapat lain, dan itu pendapat bukan pendapat yang kuat malah. Di antaranya kayak pendapatnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya kalau auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sama seperti di dalam sholat. Lagi kalau kita mau lihat kitab Al-Bayan wa Tafsir fi Ayatil Ahkam itu, tafsir Ayatul Ahkam. Oh itu keras di situ tentang pakai cadar. Tadinya ini pengen bawa ya, tapi insya Allah nggak perlu lah. Kapan waktu aja, kalau ketemu lagi bab aurat kita bahas. Di sini pernah ya kalau nggak salah. Kita buka tentang aurat dan kita tafsir ayat bahkan enggak, belum pernah. Nah, di majlis Al-Munawwarah pernah kita bahas. Karena saat itu lagi gencar-gencarnya orang yang pakai cadar dihinakan. Ini kan Indonesia, ini bukan di Arab aja udah mulai terbuka. Gitu. Di Arab aja udah mulai terbuka. Untung alhamdulillah kita umat Islam patokannya bukan sama Arab. Patokan kita Al-Quran, patokan kita As-Sunnah, patokan kita para ulama itu alam kias, bukan Arab. Kalau patokan kita Arab sih susah. Ya, jadi aurat perempuan itu dia bermacam-macam. Kalau lagi sholat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau di sisi laki-laki yang bukan muslim di luar sholat ya, seluruhnya menurut pendapat yang pertama seluruhnya dia harus tutup. Kenapa? Alasannya karena khawatir fitnah. Wa inna maharimiha. Nah, sedangkan kalau perempuan di sisi mahramnya, suaminya, saudara-saudara, pokoknya yang mahram, itu ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Kalau di sisi yang mahram. Kalau suami di sini ada. Kalau suami malah nggak ada aurat ya. Kalau suami nggak ada aurat ya. Perempuan, bini sama suami kagak ada aurat. Tapi sama anak ada. Sama anak ada aurat. Auratnya gimana? Antara pusar dan lutut. Jadi biar kata ente punya anak perempuan di dalam rumah nggak boleh tuh pakai celana pendek sembarangan di rumah. Ya kan, mau laki mau perempuan sekarang di dalam rumah pakai celana pendek nyantai nggak boleh. Ngomelin gua aja anak lakinya kalau begitu. Nah sekarang auratnya perempuan sama perempuan itu kan di sisi mahram. Sekarang wa auratul hurrah inda nisa'il kafirat wal fasikat ada lagi. Dan auratnya perempuan yang merdeka di sisi wanita-wanita yang kafir dan wanita yang fasik. Muslim tapi fasik, dia muslimah tapi fasik. Nah yang begini ini juga ada auratnya, nggak seukuran antara pusat dan lutut. Semana dia? Malah ya blu'in dan mihnah, yaitu sesuatu yang nampak ketika bekerja. Maksudnya apa? Yaitu ar-ra'su wal wajhu wal 'unuq wal yadan ila al-'adudain wal rijlan ila rukbatih. Wanita yang merdeka aurat di sisi wanita orang kafir, cewek juga nih, tapi kafir ceweknya atau orang fasik. Maka auratnya itu seluruh badan kecuali kepala, wajah, leher, kedua tangan sampai aduk. Ini apa? Aduk sini apa? Sikut. Warijlan ila rukbatin, dan kaki sampai lutut. Udah segitu tuh. Berarti kalau kita bilang kayak daster tidur.
Ya, kayak daster tidur tuh yang biasa kalau perempuan buat masakan segala macam udah kayak pakai kaos cuma setingginya segini, tangan pendeknya nggak pendek segini tapi sesikut, udah segitu, sama leher. Jadi nggak boleh kalau sama mahram pusat sampai lutut, kalau sama perempuan yang kafir sama perempuan yang fasik lebih lagi tertutup. Faham nggak kira-kira? Nah, makanya perempuan sama perempuan tuh yang banyak tuh perempuan sama perempuan, dia mandinya bareng. Mandi bareng, ya haram. Biar kata perempuan sama perempuan haram, sama laki sama laki haram. Paham kira-kira? Nah, mulai malam ini kalau yang kemarin masih buka aurat, tutup udah aurat. Biar kata di dalam rumah, kecuali berdua sama bini. Ya, ada aurat kata. Paham kira-kira? Nando mah belum ngerti. Wahid ada. Jadi aurat ini masih pusat dulu. Kalau dia nggak Ya apa? Getak. Ya segitu aja Bapak Allah, mudah-mudahan dapat dipahami. Besok kita ma'afatus shalah, ya tentang darah-darah yang dimaafkan. Wallahu a'lam. Itu baik. Seputar aurat ada pertanyaan yang untuk ditanyakan? Iya. dulu menanya di jalan-jalan udah pernah ngobrol tapi berdua Apa? Berdua? Kita kerjanya berdua? iya bisa ngobrol kerja di depan kaset Iya. udah aurat Ya kalau begitu berarti tinggalin dia aja berarti kagak sampai madep-madepan. Iya, yang belakang-belakangan asal jangan ngeliat yang kagak iya. nah udah Iya, jawabnya begitu deh kita. emang sering kejadian Iya. jalan gitu saya Emang begitu, kita kalau jalan-jalan sama perempuan repotnya minta kamar mandi dulu ya. Iya. Salam Nabi Muhammad. Terus, Jen. Nah, Kan saya pernah lagi kerja bakti ya di musola. lagi apa? Lagi kerja bakti di musola. Ada salah satu Mik ya pakai mik. ada salah satu warga di situ. Hah? Ada salah satu warga di situ. Mik mana mik? Ada salah satu warga di situ pakai singlet atau pakai apa? Yang kayak gitu dulu. Bintang sama ini segini benar-benar datang. Saya tegur. Bang itu bocok buka jangan di dalam musola gitu. Dia mesti ngerak aja, dia ini mah kalau gini nggak bukan aurat, kan nggak kan. Kalau pandang aja begitu, cuman udah sembilan gitu. Nah, maksud saya nilainya kalau laki keteknya kelihatan ini tuh apa? Ini gitu, nggak apa-apa belum. Iya makanya tuh pahamin. Orang laki-laki itu semana? Pusat sama lutut kan gitu. Ketek pusat sama lutut itu. Ketek kan, di dalam musola pakai pakaian begitu bro. Iya, ya mata pas petang. Itu kan nanti bicara pantas kagak pantas. Tapi kalau ini kan bicara orang ya. Kalau orang bukan orang itu. Dia bukan orang, tapi bicara pantas sama orang pantas sangat pantas dia. Ya tapi yang boleh bergerak juga, TP kan. Lutut bukan termasuk orang sekali lagi. Ini lutut. Iya bukan. Bukan ma baina surrah wa rukbah. Yang aurat itu antara pusar sama lutut. Jadi pusar aurat bukan? bukan Lutut itu aurat bukan? Ratusan sampai lutut kan ya. Iya antaranya. Antara Berarti lutut. kalau pahanya kelihatan baru Ya. nggak tampak apa-apaan. Banyak udah yang jawab. Iya. Maksudnya di dalam suara gitu nggak ada saja selfie gitu. Ya nggak ada. Ya tapi itu salah ngaturnya kalau bilang aurat itu salah. Itu kan bukan aurat. Karena di dia deh sampai Ya udah aurat berarti. Ayo ada lagi pertanyaan. seputar jalan-jalan juga sama kayak gitu. Ya kalau masuk di
ya maka itu ya kencingnya diri gitu ya. Nah itu ketika kita nanti pas ibadah masuk Johor itu, apa kita sholatnya pakai sarung, apa celana itu lagi dipakai atau gimana? Kita sholat berdiri, jadi berdiri nih di wastafel. Sholat berdiri, kencing berdiri, ya di wastafel. Di wastafel, di toilet, berdiri. Nah itu nanti kalau Urinoir. itu pakai celana dipakai juga itu kita harus pakai sepatu apa pakai celana itu lagi? Pakai celana itu lagi. Iya. Kencingnya dari diri. Ya kan kalau kan berdiri diri tuh, kan saya suka ragunya ini kira-kira celana dipakai lagi apa pakai sarung? Lalu kenapa untuk tidak dipakai lagi itu kenapa? Niprat. Perkataan nanti. Diyakinin aja dulu ya. Kalau yang apa ya? Nah, dilihat kira-kira nih pas lagi kencing tuh, itu ya perlu kencing berdiri, kencing duduk aja kalau nyiprat kagak boleh dipakai, pakai sarung, pakai gamis gitu bang. Nah, kira-kira. Makanya kalau waktu kita pembahasan najis kemarin itu yang ketika kita melihat najis itu benar mengenai kita menurut mata yang normal. Kalau menurut mata kita kan normal deh, kagak kelihatan najis, udah jangan pakai dibilang najis. Gitu. Berarti asal keyakinan kita aja. Nah iya. Bukan asal keyakinan juga bang. Gini kalau sesuatu yang suci itu yakinin najis ya jadi ribet juga. Ya, jadi gini, itu asal dia kagak nyiprat, celananya suci dan dia suci, sholat udah apa pakai celana. Nah, Itu saya kemarin sempat pas sholat di ada karya, makan, terus saya pakai sarung aja, kayaknya nggak yakin banget gitu. ya nggak apa-apa kalau ente nggak yakin karena itu berarti celananya najis kan? Iya. Ya udah, jelas itu bang. Wah. Jawabannya Yakin. Ya sekarang kalau dia kencing berdiri, tapi karena khawatir itu kencing keluar lagi, bukan celananya yang diganti, celana dalam yang diganti ini sibuk lagi. Ini kan pertanyaan celananya, ya. Celananya itu perlu ganti atau enggak gitu. Kalau suci nggak usah, kalau nggak suci ya ganti. Kegiatan Ya. Ada lagi pertanyaan seputar aurat? kalau ada perempuan pakai pakaian yang ketat itu cuma rapatnya kayak hubungan berat sama rapat itu tapi ketat. Nah itu menutup aurat atau gimana? Itu cakep. Lihat maksudnya bentuknya gitu, itu termasuk menutup auratnya pas apa enggak gitu? Itu salah satu yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang berpakaian tapi seperti telanjang. Pada dasarnya dia udah tutup aurat, tapi dia kena sisi dosa dari sisi yang lain. Gitu. Apa itu? Bisa berbarak? Hah? Apa namanya itu? Kelihatan aurat, bukan auratnya udah ketutup ya. Tapi dia kena dosa dari sisi yang lain, lakukan. Termasuk kalau perempuan itu berjilbab, berkerudungan seperti penuh kontak, kata Nabi SAW. Lupa kalau bisa. Tapi begitu Nabi bilang, itu juga hal yang dilarang, kata Nabi SAW. Dia pakai jilbab, tapi kayak penuh kontak, tuh tinggi gitu. Sekarang lagi model. Gitu. Jadi dosanya bukan dari dia karena aurat, bukan, tapi dari sisi yang lain. Kalau aurat nggak tertutup gitu. Tutup itu. Cuma lukukannya cakep itu. Gimana yang lihat memandang ya? Iya, yang mana nih yang mana? Lihat memandang gimana?
Anggaran banyak gitu. Ada lagi? Iya, itu. Ini Bu, misalkan kita lagi dalam posisi sakit terus harus operasi gitu buruan ya. Itu kan kadang kalau misalkan operasi kan kita agak pakai apa-apaan gitu ya, buka semua pakai baju operasi, dan itu pun kadang di ruang operasi dibuka juga bro. Itu gimana tuh gitu? Harus darurat. Segala sesuatu yang darurat yang kita emang nggak pengen, nah itu nggak ada dosa. Darurat memang jadi semangat nggak ada dosa. Asal jangan pengen. Misalnya itu perawatan bukan gua itu. Bang Mukmin. Ya sesuatu yang terdesak, sesuatu yang darurat, bahkan sholat ketika nggak ada untuk menutup aurat pun sholatnya tetap wajib, bahkan walaupun dalam keadaan aurat terbuka, bahkan telanjang sekalipun. Sampai ada perdebatan kalau telanjang deh, terus kita cuma dapetin satu bahan tutupin kemaluan depan atau kemaluan belakang ini. Itu ada. Ada lagi? Cukup? Ya, mudah-mudahan dapat dipahami deh. Jadi yang kemarin masih buka aurat, malam ini jangan lagi buka aurat walaupun di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil zidni ilma warzuqna fahman. Amin. Bismillahil Fatihah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan hamlaka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka fi ashari wa darji. Ya Rasulullah, salamun alayka fi ashari wa darji. Ya Rasulullah, salamun alayka fi
على المختار طه رسول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه